喜恭喜，新年蒙恩，上帝祝福。Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya adik-adik? Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik. Hari ini Ibu Tari ditemani dengan Kathleen, kita akan bersama-sama beribadah. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak hari ini tuh hari yang spesial loh? Ya, bukan cuma hari raya Imlek adik-adik. Ada lagi. Ayo, apa coba? Yang itu loh, yang setiap tahun selalu kita rayakan di awal bulan Februari. Ya, hari ulang tahun Sekolah Minggu Bajum Simfoni. Adik-adik, tahun ini Sekolah Minggu Bajum Simfoni berulang tahun yang ke-7. Yeay! Happy birthday! Nah, jadi semoga semua anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Bajum Simfoni boleh semakin diberkati Tuhan dan boleh semakin menjadi berkat. Nah, sekarang adik-adik, Ibu mau tanya nih, Tuhan kita itu baik atau enggak? Ya, pastinya Tuhan kita itu sangat amat baik. Sekarang, coba adik-adik sebutkan satu kebaikan Tuhan. Ya, kita bisa beribadah sekolah minggu secara online. Itu juga kebaikan Tuhan adik-adik. Terus apa lagi? Ya, kita bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu Bajum Simfoni yang ke-7. Terus apa lagi ya adik-adik? Ya, kita juga bisa sekolah online. Oh, ada yang bilang punya keluarga. Ya, itu semua kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Ibu ingin mengajak kita semua, adik-adik semua, untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kita. Yuk, kita semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita ajak papa, mama, oma, engkong, kita sama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus, Terima Kasih Yesus dalam 3 bahasa ya adik-adik. Dalam bahasa Inggris ya adik-adik. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan,
Tolonglah kami, berikan kepada kami hati yang sukacita untuk dapat memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya setiap puji-pujian yang kami berikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, meskipun kita beribadah secara online dari rumah, tapi kita jangan sedih adik-adik, karena ada Tuhan Yesus yang juga hadir di dalam rumah setiap kita. Ayo kita mau pujikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus 在我家中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Kita ulangi lagu ini lagi ya, adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik pasti tahu ya, kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik semua. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik semua. Yuk kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, Allahku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita nyanyikan dalam bahasa Mandarinnya ya adik-adik. Yesus, I want 我知道，音乐声音告诉我，把小孩珍珠模样。我虽然我就当家，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，因圣经告诉我。Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan uang persembahan dan juga kotak persembahannya ya. Nah, adik-adik, kita mau pujikan lagu Bersyukur, Bersyukur.
Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau bawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat memberikan persembahan ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai persembahan ini untuk boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga tolong berkati untuk mama dan papa yang bekerja di tengah masa-masa yang sulit ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya adik-adik kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam small. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mengasihi kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah pernah pergi ke apotek? Ya, tempat apa sih apotek itu? Adik-adik, siapa yang pernah ke apotek? Apotek tempat apa sih? Iya betul, apotek tempat menjual dan membeli obat. Ada yang pernah memperhatikan lambang yang ada di merek apotek? Ya, merek ini selalu menjadi ciri khas dari apotek. Lihat, ada ularnya. Loh, kenapa ya ular dikaitkan dengan tempat jual obat? Apa yang menyebabkan ular dihubungkan dengan kesembuhan? Nah, di dalam Alkitab ada loh jawabannya. Begini ceritanya. Pada zaman dulu sekali, bangsa Israel belum mempunyai tempat yang tetap untuk mereka tinggal. Mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari dan mendapatkan suatu negeri di mana mereka bisa menetap. Mereka sering melakukan perjalanan jauh di padang gurun. Mereka pernah berjalan jauh sekali. Sepanjang perjalanan tidak menemukan air. Mereka mulai kehausan. Aduh, bagaimana ini? Kami haus, kami perlu air. Sudah sebulan nih kami belum mandi. Air, air, air. Demikian teriak mereka. Mereka ngomel, mereka marah-marah. Mereka tidak suka Tuhan menyuruh mereka berjalan jauh di padang gurun. Waktu itu, rombongan orang Israel dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dengan petunjuk dari Tuhan, Nabi Musa berdiri di atas batu dan memukul batu besar itu. Duk, dar, wah, air tersembur keluar dari batu karang itu.
suatu perbuatan ajaib yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel, agar mereka semakin percaya dan beriman kepada Allah. Tapi pengalaman itu tidak membuat bangsa Israel semakin beriman kepada Tuhan, adik-adik. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di Gunung Hor. Mereka berjalan ingin melewati negeri Edom, hanya mau melewati saja, adik-adik. Oh, rupanya raja negeri Edom itu pelit. Ia tidak mengizinkan orang Israel berjalan melintasi tanah mereka. Akhirnya orang Israel berjalan mengelilingi negeri Edom. Waduh, jadi lama adik-adik, karena mereka harus mengitari negeri Edom. Wah, kasihan sekali ya. Lihatlah, mereka mulai keletihan lagi. Di sekeliling mereka tidak ada air untuk minum. Makanan juga persediaannya mulai menipis. Maka mulai deh mereka ngomel lagi, marah-marah lagi. Mereka marahin Tuhan dan Nabi Musa. Tidak sopan ya adik-adik. Masa Tuhan dimarahin? Kenapa Tuhan suruh kami keluar dari Mesir dan berjalan di tempat kering ini? Kami gak suka. Karena bangsa Israel nakal, mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan mendidik mereka dengan keras agar mereka sadar. Tuhan mengirim banyak ular padang gurun yang beracun mendekati mereka. Ular-ular itu menghampiri mereka dan menggigit mereka. Banyak orang Israel yang mati digigit ular, adik-adik. Mereka ketakutan dan mereka sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan. Cepat-cepat mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi, tolonglah kami berdosa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar ular-ular itu pergi daripada kami. Tolong Nabi, tolonglah kami. Teriak orang-orang Israel itu. Tuhan mendengarkan doa mereka. Meskipun mereka seringkali melawan Tuhan, tidak sopan dan kurang ajar kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan ampunan untuk mereka. Maka Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk membuat sebuah tongkat yang ujungnya ditempel ukiran bentuk ular dari tembaga. Tuhan perintahkan, setiap orang yang digigit ular beracun itu harus memandang ular tembaga yang ada di ujung tongkat. Maka ia akan sembuh. Setiap orang Israel yang sudah digigit ular, bahkan yang hampir mati, cepat-cepat dibawa menghadap tongkat ular itu. Dan mereka memandangi ular tembaga itu. Ajaib! Mereka sembuh. Mereka tidak jadi mati. Peristiwa ini membuat orang Israel sadar bahwa mereka tidak boleh melawan Tuhan. Meskipun mereka sering melawan Tuhan, tetapi Tuhan begitu baik terhadap mereka. Ya, inilah ayat hafalan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Ingat ya adik-adik, bukan patung ular tembaga itu yang membuat orang Israel sembuh dari gigitan ular beracun, melainkan kebaikan Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Begitu ceritanya adik-adik. Lambang ular tembaga yang ada di ujung tongkat itu merupakan tanda bagaimana kebaikan Tuhan menyembuhkan bangsa Israel dari racun ular berbisa. Jadi yang menyembuhkan sakit itu adalah Tuhan, bukan tongkat ular tembaga itu.
Adik-adik, hari ini kita akan membuat ular dari kertas warna. Kalian pernah membuat ular dari kaos kaki bukan? Nah, hari ini siapkan saja kertas warna seperti ini, origami. Tentukan 2 warna yang kalian inginkan sebagai tubuh ular tersebut, lalu dilipat menjadi 6, digunting menjadi lembaran-lembaran seperti ini, ya. Nah, kemudian kita siapkan pita 3 cm untuk lidahnya, lalu 2 mata hitam ini boleh dipakai mata boneka, dan buntut-buntutnya lembar hijau digunting segitiga, ya, kemudian ditempel di bagian belakang, ya. Nah, cara membuat badannya adalah dengan membuat cincin-cincin dari kertas ini, ya, dilem, lalu kemudian dimasukkan yang kuning, lalu dilem lagi sehingga dia membentuk cincin-cincin yang nanti kita hubungkan menjadi tubuh dari ular. Nah, bagaimana dengan kepalanya yang segitiga ini? Oke, ambillah secari kertas seperti ini, lalu dilipat supaya firm 2 bagiannya, dan kemudian dilipat 2 untuk mencari tengahnya, karena kita akan menempelkan lidah ular di sana. Oke. Kemudian setelah itu kita bentuk segitiga. Ya, kepala ular bentuknya apa? Segitiga. Ya, buat yang rapi. Lalu kemudian jangan lupa matanya ditempel. Matanya ditempel dua-dua di sana, lalu disambungkan ke tubuhnya, ke badan yang tadi sudah jadi. Nah, kemudian jadilah ular ini. Jangan lupa difoto, kirimkan ke guru masing-masing. Adik-adik, hari ini kita belajar banyak sekali. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita tutup small hari ini. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh mengenal kebaikan-Mu Tuhan yang tiada batasnya. Kami mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih setia dan lebih taat kepada Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesailah sekolah minggu. Bye-bye. Sampai minggu depan.